Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dengan NPM 1005020021069 dari Program Studi Psikologi Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan isi artikel yang berjudul Pengaruh Metode Daring terhadap Kesehatan Mental Pelajar dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosen pembina Bapak Dr. Idi Jahidi. Yang pertama ini ada latar belakang masalah yang saya ambil. Yang pertama adalah dampak terjadinya pandemi dalam dunia pendidikan. Menurut WHO, bahwa COVID-19 sebagai pandemi global yang terhitung sejak Maret 2020. Pandemi ini sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Adanya kebijakan pemerintah mengharuskan masyarakat melakukan physical distancing atau pembatasan jarak antar individu secara fisik. Maka dari itu, masyarakat dianjurkan untuk berdiam diri di dalam rumah. Dikarenakan adanya kebijakan ini, maka muncullah metode pembelajaran baru agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan walau dilakukan di rumah. Seperti yang diusulkan pertama kali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, metode pembelajaran baru ini disebut dengan metode dalam jaringan atau metode daring. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mengefektifkan proses belajar mengajar secara online dalam rumah. Yang selanjutnya ini ada tahapan-tahapan materi yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada metode pembelajaran baru, yang kedua permasalahan pada metode daring, yang ketiga dampak pada kesehatan mental atau psikologis pelajar. Metode daring itu apa sih? Metode pembelajaran baru yang disebut metode daring ini merupakan kegiatan interaksi yang dilakukan dalam jarak jauh di rumah melalui media internet. Metode pembelajaran yang dilakukan saat ini berbeda dari pembelajaran biasa. Pembelajaran daring ini menekankan kecermatan dan ketelitian pelajar dalam mengolah informasi secara online. Menurut Riana tahun 2019, metode daring ini memiliki beberapa kekurangan dan kendala yang tidak dapat dihindari oleh para pelajar. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam metode ini banyak kendala, dan yang sering terjadi salah satunya tidak terlepas dari koneksi jaringan internet yang harus dihadapi oleh para pelajar, terutama bagi pelajar yang tinggal di pedesaan yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Kendala lain sering terjadi ini berupa koneksi jaringan internet yang kurang stabil, penyampaian materi yang kurang maksimal, tugas yang terlalu berat dalam waktu yang singkat, keterbatasan kuota, dan media pembelajaran yang monoton. Dan ada juga permasalahan yang dialami pelajar saat di rumah. Yang pertama ini ada fasilitas yang kurang mendukung dan keadaan rumah yang tidak kondusif. Hal-hal tersebut yang menjadi penghalang bagi pelajar untuk mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, pembatasan interaksi sosial dan aktivitas fisik menjadikan pelajar mengalami tekanan yang memicu munculnya gangguan kesehatan mental. Yang selanjutnya ini adalah permasalahan dari kasus yang disebut dalam Kompas 2020. Sejak 16 Maret 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima sekitar 213 pengaduan baik dari orang tua maupun siswa terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Pengaduan tersebut meliputi penugasan yang terlalu berat dengan waktu yang cukup singkat, banyak tugas merangkum dan menyeleng dari buku, jam pelajaran yang masih kaku, keterbatasan kuota untuk mengikuti pembelajaran jaringan, dan sebagian siswa tidak memiliki fasilitas yang memadai sehingga kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring. Hal tersebut dapat memicu gejala gangguan kesehatan mental dan kemampuan pelajar terhadap teknologi yang kurang, rasa takut terpapar penyakit dengan angka kasus yang terus meningkat, dan penurunan pemasukan keluarga akibat dari pandemi ini. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah keadaan emosional dan psikologis yang baik, di mana individu dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam teori kognitivisme Kurt Lewin, bahwa respon individu berasal dari kebutuhan, tekanan jiwa, tujuan, dan berasal dari luar individu berupa hambatan dan permasalahan. Banyaknya tekanan terjadi dalam pembelajaran metode daring ini merupakan suatu hambatan dalam proses belajar di masa pandemi. Tidak tercapainya suatu tujuan juga dipengaruhi keadaan psikologi seseorang. Maka dari itu, kesehatan mental ini dapat menyimpang apabila tidak terpenuhi.
akan menjadi gangguan mental yang disebabkan adanya tekanan-tekanan psikologis karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup. Tekanan-tekanan tersebut berkaitan dengan pembelajaran daring dan kurangnya interaksi sosial yang mengalami kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya ini ada dampak metode daring. Permasalahan yang tadi saya sebutkan itu menimbulkan masalah psikologis pada pelajar. Yang pertama ada perasaan jenuh karena media belajar yang cenderung monoton mengakibatkan sulit mengontrol diri, menyebabkan individu tidak dapat meregulasi emosi, dan tidak dapat memusatkan perilaku yang positif. Nah, selanjutnya ada gangguan kecemasan ditunjukkan dengan gangguan mood, gangguan berpikir, kebiasaan, dan aktivitas fisik yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, seperti pelajar akan mengalami gangguan tidur, kesulitan dalam berkonsentrasi, merasa tertekan, dan mudah lelah. Yang selanjutnya, stres akibat kurangnya interaksi sosial serta tuntutan belajar yang terlalu berat. Yang terakhir ada gejala depresi yang ditunjukkan adanya perasaan tidak tertarik, melakukan kegiatan positif dan tingkat efikasi diri menurun yang dapat mempengaruhi proses belajar individu. Yang selanjutnya ini akan memicu gangguan depresi berat yang dapat mengarahkan pada keinginan mengakhiri hidup atau bunuh diri. Yang terakhir ini adanya gangguan kesehatan mental ini dapat berakibat pada proses belajar sehingga pelajar tidak dapat secara maksimal memahami materi yang diberikan oleh pendidik dan tingkat produktivitas pelajar yang menurun. Berdasarkan data usia yang terkena gangguan mental, mahasiswa ini menjadi salah satu yang terpengaruhi. Tujuan penulisan ini untuk menunjukkan adanya dampak yang ditimbulkan oleh pembelajaran metode daring di masa pandemi terhadap kesehatan mental pelajar. Sekian dari saya. Saya Fitri pamit undur diri. Maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.